Jalla. Ibu, Bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan ketetapan dan maklumat dari guru mursyid, kita semua ikut maklumat Hadratus Syekh bahwa kita untuk perihal awal puasa, begitu pula untuk mengakhiri puasa, mengenai hari raya, kita ikut ketetapan dari pemerintah. Oleh karena itu, menjelang hari raya ini, kita ikut ketetapan pemerintah bahwa Idul Fitri adalah hari Sabtu esok hari. Berkaitan dengan momentum Idul Fitri itu, kita sudah diajarkan oleh Hadratus Syekh mengenai hakikat daripada Idul Fitri. Itulah yang senantiasa kita rayakan setiap kali kita melaksanakan acara manakaban ini, diantaranya salah satunya adalah untuk merayakan Idul Fitri. Di dalam kitab Al-Ghunyah ada kisah Syekh Abdul Qadir mengisahkan bahwa inna rajulan dakhala ala aliyin radhiyallahu an. Pada satu hari, pada satu waktu, ada seorang tamu datang kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tamu itu datang bertepatan fi yaumi aidin, yaitu bertepatan dengan hari raya. Tidak disebutkan apakah itu Idul Fitri atau Idul Adha, tetapi dikatakan di dalam kitab Al-Ghunyah itu tamu itu datang bertepatan dengan hari raya ketika dijamu oleh Sayyidina Ali masuk ke dalam rumahnya. Tamu itu menyaksikan, melihat Sayyidina Ali di momentum hari raya itu yakulul khubzal khashina. Sayyidina Ali seorang khalifah yang pada saat itu menjadi khalifah, seorang pemimpin dengan segala kekuasaannya, justru pada hari raya yang identik dengan kemewahan, baik berupa pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya, ia melihat Sayyidina Ali yakulul khubzal khashina, melihat Sayyidina Ali sedang memakan roti kering, roti yang kasar, roti yang menurut dia tidak selayaknya dimakan di hari raya. Sehingga ia bertanya kepada Sayyidina Ali, ia berkata, ia mengomentari peristiwa tersebut, al-yaum yaumul aid wa anta ta'kul al-khubzal khashin. Bukankah ini hari raya? Mengapa engkau hanya makan roti yang sederhana? Mengapa tidak makan makanan yang mewah? Kalau tradisi di kita tidak makan opor, tidak makan ketupat, tidak makan rendang dan lain sebagainya. Apa jawaban Sayyidina Ali? Al-yaum aidun liman qubila shaumuh wa syukira sa'yuh wa ghufira dzambuh. Idul Fitri itu atau hari raya itu hakikat kemenangan dalam konteks kita Idul Fitri adalah orang yang diterima puasanya. Oh, berarti ini hari rayanya hari raya Idul Fitri karena konteksnya diterima puasa. Hari raya itu, hakikat Idul Fitri itu kata Sayyidina Ali adalah orang yang diterima puasanya, orang yang diterima segala amal ibadahnya, wa ghufira dzambu, dan orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau seperti itu kata Sayyidina Ali, al-yaum la na'id. Hari ini bagi saya, bagi kita, bagi siapa saja yang tadi diampuni dosanya, diterima segala amal ibadahnya, Idun adalah hari raya. Wa ghadan, besok juga kata Sayyidina Ali, lana Id, masih hari raya. Wa kullu yaumin la na'silaha fihi fahuwa lana Id. Semua hari, setiap hari di mana kita tidak maksiat kepada Allah, ketahuilah bahwa lana Id, itulah hakikat hari raya.
Idul Fitri tidak hanya 1 tahun sekali. Betapa meruginya, betapa kasihannya. Jika Idul Fitri hanya 1 tahun sekali, betapa kasihannya orang-orang yang ajalnya oleh Allah tidak sampai kepada Ramadan secara umum, tidak sampai kepada Idul Fitri dalam pemahaman umum. Inilah kita bersyukur dipertemukan dengan guru mursyid, dibuka pemahaman kita, diberikan pemahaman, diberikan ilmu yang secara sanad bisa dibuktikan bahwa pemahaman ini bukan ilmu baru, tetapi pemahaman ulama-ulama Rabbani mengenai hakikat Idul Fitri. Yaitu itulah tadi esensi Idul Fitri adalah orang yang diampuni dosanya. Jangan menunggu 1 tahun sekali untuk diampuni dosa oleh Allah. Tetapi dengan talqin zikir itulah kita diampuni segala dosa-dosa kita. Dengan mengamalkan zikir sesuai bimbingan guru mursyid itulah kita diampuni segala dosa-dosa kita. Maka di dalam Imam Al-Bahaqi mengatakan a'yadun nas tanqadi fa amma a'yadul arifin fadaimah. Hari raya bagi orang awam tanpa merendahkan mereka, orang-orang yang tidak dipertemukan dengan guru mursyid, hari raya bagi mereka tanqadi. Itu terbatas dan akan habis. Idul Fitri hanya 1 hari dalam 1 tahun. Idul Adha hanya 1 hari dalam 1 tahun. Fa amma a'yadul arifin fadaimah. Adapun hari raya bagi orang para arifin, orang-orang yang ahli ma'rifat, ulama-ulama Rabbani, sebagaimana yang diajarkan oleh guru mursyid kepada kita semua, berikut kita semua terbawa oleh keberkahan guru mursyid, hari raya bagi kita pada imatun adalah abadi. Setiap hari adalah hari raya. Maka dikatakan ada satu syair mengatakan idza ma kunta li'idan fama asna'u bil id. Kalau bukan karena engkau, kalau engkau bukanlah hari raya bagi aku, jika bukan karena Allah yang membuat kita mendapatkan hari raya itu, fama asna'u bil id, maka hari raya itu apa artinya? Tidak ada artinya. Apa artinya baju yang mewah, makanan yang mewah, minuman yang mewah, jika kita tidak mengenal Allah, jika kita tidak diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Anas bin Malik dalam satu riwayat yang masyhur mengatakan sama halnya dengan Sayyidina Ali, tetapi beliau mengatakan lil mu'minina khamsatu a'yadin. Sesungguhnya orang mukmin itu memiliki 5 hari raya. Hakikat hari raya yang sesungguhnya. Kata Anas bin Malik, yang pertama al-yaum kullu yaumin yamurru 'alal 'abdi wa la yuktabu 'alaihi dzambun. Hari raya yang pertama, hakikat hari raya yang sesungguhnya, kata Imam Anas bin Malik, atau Anas bin Malik mengatakan, setiap hari kapan saja bila mana seorang hamba yang dilalui oleh seorang hamba wala yuktabu alaihi dzambun, dan pada hari itu tidak dicatatkan dosa baginya. Saya lebih senang dengan redaksi yang ini. Lebih tertarik, lebih cocok dengan redaksi yang ini. Walaupun secara makna sama dengan yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Apabila Sayyidina Ali mengatakan kullu yaumin la na'sillaha fahuwa la na'id. Setiap hari di mana kita tidak maksiat kepada Allah, itulah hari raya. Tetapi kata Anas bin Malik, kullu yaumin yamuru 'alal abdi wa la yuktabu 'alaihi dzambun. Ada perbedaan sedikit.
Jika Sayyidina Ali mengatakan di mana kita tidak maksiat, maka itulah hari raya. Tetapi Anas bin Malik mengatakan hari di mana tidak dicatatkan dosa baginya. Ini bisa bermakna dua. Pertama, bisa jadi kita atau hamba itu tidak berdosa sama sekali. Tidak berbuat dosa sama sekali. Tidak berbuat kesalahan sama sekali. Tidak bermaksiat sama sekali. Atau ia melakukan kesalahan tetapi kesalahannya itu diampuni oleh Allah sehingga tidak dicatatkan dosa baginya. Inilah zikir. Dengan zikir yang kita amalkan dengan bimbingan guru mursyid itu, man qala la ilaha illallah wa maddaha bi ta'zim hudimat lahu arba'atu ala fi dzambi minal kabair. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan bimbingan, dengan mad dan dengan ta'zim, bimbingan guru mursyid, maka la ilaha illallah yang istiqamah diamalkan dengan bimbingan guru mursyid itulah akan menghapuskan 4.000 dosa besar. Inilah bukan berarti kita tidak berdosa. Bukan berarti kita tidak berbuat salah, tetapi kita senantiasa menghapus dosa-dosa itu dengan zikir kita kepada Allah. Inilah hari raya yang pertama. Kapan saja kita lalui hari dalam keadaan kita berzikir kepada Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Itulah hari raya bagi kita. Hari raya yang kedua, kata Anas bin Malik, adalah al-yaum alladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman. Hari di mana ia keluar dari dunia. Habis ajalnya, sudah habis kontrakannya. Ruhnya keluar dari jasadnya, yakhruju bil iman, membawa iman. Hari itu, hari yang akan datang itu adalah bagaimana hari yang dilalui saat ini. Matal abdu ala ma'asya wa bu'itha ala ma mata. Seorang hamba akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Jika semasa hidupnya senantiasa bersama kalimatul iman, la ilaha illallah, pasti di akhir hayatnya ia yakhruju minadunya bil iman, keluar ruh dari jasadnya membawa iman, itulah bersama kalimat iman, bersama la ilaha illallah. Hari raya yang kedua, hari raya yang sesungguhnya. Hari raya yang ketiga, al-yaumul ladzi yujawi sirata wa ya'manu min ahwali yaumil qiyamah. Hari di mana oleh untuk melewati siratal mustaqim wa ya'manu ahwalal qiyamah, dan ia aman pada hari kiamat, hari di mana semua orang merasa ketakutan. Itulah kita di bawah naungan guru mursyid kita, al-yauma nad'u mursyid kita, guru mursyid kita tentu ikut kepada ahli silsilah dan semua ahli tidak ada kekhawatiran, ketakutan bagi ahli la ilaha illallah, baik ketika di dalam kuburnya, di alam barzah, bahkan tidak mampir ke alam barzah, maupun inda nusyurihim ketika dibangkitkan di padang mahsyar, senantiasa bersama la ilaha illallah dan ahli la ilaha illallah. Hakikat hari raya empat, kata Imam Anas bin Malik, adalah al-yaumal ladzi yadkhulu fihil jannah. Hari di mana dengan rahmat Allah ia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Bukankah kuncinya? Senantiasa kita ucapkan, paling tidak selepas salat, paling sedikit kita, apakah kita tidak yakin
di mana kita mendapatkan kemuliaan, diutamakan daripada orang-orang yang lain, daripada hamba-hamba yang lain. Pada hari itu ada manusia-manusia pilihan di mana wajah mereka berseri, bergembira dengan kegembiraan yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak bisa digambarkan, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu mereka diberikan kesempatan, diberikan anugerah untuk memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Inilah 4 hari raya yang terakhir berupa wafat dalam keadaan iman, selamat di hari kiamat, masuk ke dalam surga, dan juga melihat wajah Allah. Itu semua tergantung masa kita hidup di dunia. Jika kita hidup di dunia, senantiasa dihapuskan segala dosa bersama dengan la ilaha illallah, maka kelima hakikat hari raya itu sudah dalam genggaman kita berkat karomah dan bimbingan dari guru mursyid kita semua. Inilah apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini mengenai hakikat hari raya Idul Fitri khususnya yang senantiasa kita rayakan setiap kali kita manakiban. Hadanallahu wa ikum ajmain. Terima kasih atas segalanya, semuanya, siapa saja yang menjadi wasilah kita khidmat pada pagi hari ini, kepada para wakil talqin, kepada pemangku manakib, kepada Bunda Haya dan Prof. Priyatno, juga kepada ikhwan dan akhwat semuanya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.